mereka pada malam ini dan mengampuni mereka kecuali 4 golongan manusia. Maka kami sahabat dan bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Beliau bersabda, mereka adalah orang yang meminum arak, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang memutuskan tali silaturahim, dan orang yang memusuhi kami. Kami bertanya, ya Rasulullah, siapa yang memusuhi itu? Maka beliau bersabda, yaitu orang yang membenci dan memutuskan tali persaudaraan. Jika malam hari raya tiba, maka malam itu dinamakan malam jaizah atau malam penerimaan hadiah. Lalu ketika hari raya Idul Fitri esok harinya, maka Allah SWT mengutus para malaikat ke setiap negeri dan turun ke bumi. Mereka memenuhi tiap-tiap gang dan menyeru dengan suara yang terdengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Mereka akan berkata, wahai umat Muhammad, keluarlah menuju Tuhan yang Maha Mulia, yang akan mengaruniakan hadiah dan mengampuni semua dosa-dosamu. Apabila mereka datang ke musala mereka, maka Allah Azza wa Jalla akan berfirman kepada para malaikatnya, apakah balasan bagi orang-orang pekerja apabila telah menyelesaikan pekerjaannya? Sabda beliau, para malaikat akan berkata, wahai Rabb kami, balasannya adalah upah sepenuhnya. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku jadikan kalian sebagai saksi, wahai para malaikatku, bahwa aku telah memberikan ridho dan ampunanku sebagai balasan kepada mereka yang berpuasa pada bulan Ramadan. Dan karena salat tarawih mereka, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, mohonlah kepadaku, maka demi kemuliaanku dan kebesaranku, tidaklah kamu meminta sesuatu kepadaku di pertemuan ini untuk akhiratmu, kecuali aku akan memberimu. Dan aku juga tidak untuk memberi keperluanmu di dunia, kecuali aku akan memandang maslahatmu. Jadi apa yang diminta dilihat dulu sama Allah nih. Ini maslahat apa mudarat nih. Beri dunia akhir, mesti sombong mana Allah. Subhanallah, maslahatmu. Maka demi kemuliaanku, sungguh aku akan tutupi kesalahan-kesalahanmu selama kamu takut kepadaku. Demi kemuliaanku dan keagunganku, aku tidak akan menghinakanmu dan tidak akan aku perlihatkan aib-aibmu di depan orang-orang yang melanggar batas. Bertebaranlah kalian dengan membawa ampunan. Sungguh kalian telah ridho kepadaku, dan aku pun ridho kepada kalian. Para malaikat pun merasa senang dan bersuka cita, karena Allah Azza wa Jalla telah memberi karunia kepada umat ini pada saat mereka sedang berhari raya Idul Fitri setelah Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Hibban terdapat dalam kitab At-Targhib. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai mereka. Fadilah sebagian besar kandungan hadis di atas telah diterangkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Walaupun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama dan sangat penting adalah banyak orang yang dikecualikan dari mendapatkan maghfirah pada bulan Ramadan. Sebagaimana yang telah diceritakan dalam hadis sebelumnya. Bahkan banyak pula yang tidak memperoleh ampunannya pada hari Idul Fitri. Di antaranya adalah orang-orang yang selalu bertengkar dan orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah, bertengkar banget. Fatwa banget kita.
Barangkali kita dapat bertanya kepada mereka, setelah kalian berbuat sesuatu yang dimurkai Allah, maka siapakah yang dapat melindungi kalian sekarang? Betapa ruginya diri kalian. Hanya demi kepentingan harga diri kalian telah menggunakan cara-cara dan jalan yang berfikir yang keliru, sehingga menjadikan diri kalian sebagai sasaran laknat Rasulullah SAW dan Jibril alaihissalam. Bahkan kalian rela terjauh dari rahmat Allah yang berlimpah. Saya bertanya, sampai kapankah penentangan dan kesombongan akan bertahan pada diri kalian? Padahal Rasulullah SAW sedang melaknat kalian, dan Jibril sebagai malaikat yang paling dekat dengan Allah SWT juga sedang mendoakan keburukan untuk kalian, dan Allah sedang mengeluarkan kalian dari rahmat-Nya. Saya menghimbau kepada saudara sekalian, pikirkanlah keadaan kita karena Allah, dan berhentilah untuk tidak berbuat kebaikan. Hari ini masih ada kesempatan. Esok kalian harus berdiri di hadapan Maha Hakim. Di hadapannya pangkat, kehormatan dan kedudukan atau harta kalian tidak akan ditanya, tetapi yang ditanya hanyalah amal perbuatan kalian selama di dunia, yang semuanya telah tercatat dan akan dihadapkan kepadanya. Allah SWT mengampuni hamba-hambanya yang tidak mengabaikan hak-haknya, tetapi kezaliman atas hak dan kewajiban terhadap sesama tidak dibiarkan begitu saja tanpa ada penuntutan terhadapnya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal-amal soleh seperti salat, puasa, zakat dan sedekah dan amal lainnya. Namun karena ia pernah menghina, memaki, membicarakan aib orang lain dan memukul orang lain, mereka akan datang dan menuntutnya, sehingga amal-amal solehnya akan diberikan kepada orang-orang yang pernah disakitinya sebagai ganti atas perbuatannya tersebut. Bahkan jika persendian amal baiknya telah habis, maka dosa-dosa orang-orang yang pernah disakitinya akan dibebankan kepadanya. Akhirnya ia akan dimasukkan ke dalam jahanam. Walaupun amal solehnya banyak, tidak perlu diceritakan lagi betapa menyesal dan betapa berputus asanya ia. Alhamdulillah, itulah juga belum selesai. Yang pertama aja, yang kedua